Selamat siang, Lupiners. Kembali lagi di kelas online Lupin Course. Kali ini di sesi 2, yaitu kelas 11. Kita akan bahas materi lanjutan kemarin tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Namun kita di sini adalah aplikasinya ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana menentukan persamaan kurva, kemudian bagaimana menentukan jarak serta kecepatan jika percepatan serta kecepatannya telah diketahui. Oke, langsung saja. Jika Y sama dengan fx, maka gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva tersebut adalah ini ya. MGS sama dengan MGS itu garis ini gradien. Gradien garis singgung itu sama dengan y aksen atau sama dengan dy per dx itu sama dengan f aksen x. Kemudian, maka persamaan kurvanya itu adalah merupakan integral dari f aksen x. Itu sama dengan fx plus c gitu. Jadi kalau kalian punya di soal itu punya gradien, maka untuk mencari persamaannya itu kalian integralkan saja. Nanti untuk mencari c, kalian tinggal masukin aja, substitusikan nilai xy atau itu adalah merupakan titik potongnya. Gitu. Latihan soal. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di sembarang titik adalah 2x plus 1. Jika kurva melalui titik 1,3, maka tentukan persamaan kuadratnya. Kurvanya. Oke. Puasa jadi ini ya. Yung, ini. Jadi nggak fokus gitu. Apalagi udah siang-siang gini. Oke, MGS atau gradien garis singgung sama dengan Y aksen. Itu sama dengan dy per dx atau turunan dari fx itu sama dengan 2x plus 1. Maka untuk mencari y atau fx-nya atau persamaan kurvanya itu kita integralkan saja. Kita tulis y sama dengan fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Kemudian integral 2x plus 1 itu kita integral biasa ya. 2x itu berarti menjadi 2 per 1 plus 1 x 1 plus 1. Saya tulis komplit biar gampang mempelajarinya kalau agak lupa integral karena ini materi awal ya. Plus ini 1 itu kan sebenarnya 1x pangkat 0 karena nggak ditulis ya. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka di sini ditulis 1 per 0 plus 1 x 0 pangkat x 0 plus 1 gitu. Plus C. Nah, di sini berarti menjadi x kuadrat plus x plus C. Nah, kita di sini mencari C. Mencari C, kita tulis dulu persamaannya fx sama dengan x kuadrat plus x plus C. Nah, di sini fx itu adalah 3. Ini sebagai fx-nya, nilai fx-nya, kemudian ini adalah sebagai x. Fx ini kan nggak lain adalah y. Gitu. Kita masukkan di sini. Berarti menjadi 3 sama dengan 1 kuadrat plus 1 plus C. Maka 3 sama dengan 2 plus C, itu C sama dengan 1. Maka hasil akhirnya kita dapatkan yaitu persamaan kurva itu sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Selesai. Next, berkaitan dengan kecepatan dan percepatan. Turunan dari jarak terhadap waktu adalah kecepatan. Jadi turunan jarak itu kecepatan. Terus kemudian turunan kecepatan itu adalah percepatan. Gitu. Sehingga rumus mendapatkan jarak jika diketahui kecepatan ya integral dari kecepatannya. Nih ya. Kemudian rumus untuk mencari kecepatan jika diketahui percepatan ya berarti integral dari percepatannya. Berarti misal kita ilustrasikan anak tangga gitu, yang pertama posisinya adalah S, kemudian V, kemudian A ya, gitu. Kalau mencari V berarti integral dari A. Kalau mau mencari S berarti integral dari V, gitu. Kita lanjut latihan soal biar lebih mudah ya memahaminya. Bola bergerak dengan kecepatan V sama dengan 3T kuadrat plus 2T. Kemudian pada saat T sama dengan 2, panjang S-nya ternyata 10 meter nih. Tentukan rumus jarak pada saat T detik. Oke, karena kita mencari jarak, berarti itu merupakan integral dari V. Integral dari V. Kita tulis di sini S sama dengan integral V dt. Kemudian integral
Masukkan persamaan V-nya yaitu 3T kuadrat plus 2T dt. Integralnya 3T kuadrat itu menjadi T pangkat 3. Kemudian 2T itu menjadi T pangkat 2 plus C. Kita cari C. Kita cari C dengan mensubstitusikan S sama dengan 10, kemudian T sama dengan 2. ST sama dengan T pangkat 3 plus T pangkat 2 plus C. Kemudian S2 itu sama dengan, karena T-nya itu 2 ya, S2 sama dengan 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 plus C. Kemudian di sini S2 itu ternyata 10. 10 sama dengan 8 plus 4 plus C. Maka kita dapatkan di sini 10 sama dengan 12 plus C. C yaitu C-nya menjadi min 2 ya harusnya. Nih. Oke. Ditulis min 2. Saya koreksi ya di sini. Berarti C sama dengan negatif 2. Maka di sini rumus jarak saat T detik adalah S T sama dengan T pangkat 3 plus T kuadrat. Oh ya, di sini berarti saya koreksi. Di sini menjadi T2. Min 2. Oke, di sini harusnya min ya. Min 2. Gitu. Oke, kemudian latihan soal yang kedua kita akan mencari kecepatan. Diketahui persamaan percepatan sebuah benda adalah nih A sama dengan 6T kuadrat min T meter per detik kuadrat. Tentukan persamaan kecepatan benda saat T sama dengan 3 detik. Kecepatannya adalah 55 meter per detik. Berarti kalau mencari V, kita integralkan saja ini percepatannya. Maka kita tulis V sama dengan integral A dt. Kemudian sama dengan integral, kita masukkan persamaan percepatannya, yaitu 6T kuadrat min 3 dt. Kemudian hasilnya yaitu 2T pangkat 3 min 3T plus C. Kemudian kita cari C-nya itu dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 3, kemudian VT-nya itu 55. Maka di sini VT sama dengan 2T pangkat 3 min 3T plus C. Itu sama dengan V3, karena ini untuk T sama dengan 3 ya. Kemudian 2 kali 3 pangkat 3 min 3 kali 3. Well, kita dapatkan 55 sama dengan 54 min 9 plus C. Kemudian kita dapatkan di sini 55 sama dengan 45 plus C. Maka kita dapatkan C sama dengan 10, yaitu dari 55 kurangi 45. Oke, maka kita punya C nih 90, kita masukkan ke 10, sorry. 10 kita masukkan ke dalam persamaan V. Berarti VT sama dengan 2T pangkat 3 min 3T plus yang harusnya tadi C itu kita ganti dengan plus 10. Selesai. Oke, kita nih ya. Kita bahas latihan soal yang telah kita share di grup hari Jumat lalu. Selamat datang Kak Jislin. Nih, kita langsung ini ya, bahas soal ya. Oke, kita langsung bahas soal. Di sini kita punya 3 soal. Udah kita share. Yang pertama sama seperti latihan soal yang barusan kita bahas, kita akan mencari persamaan kurva, kemudian kita akan mencari kecepatan, kemudian kita juga akan mencari nanti yaitu jarak. Di sini kita punya persamaan kurva lengkung yang mempunyai fungsi turunan pertama ini. Turunan pertamanya 6 kali 5x min 6 pangkat 5. Dan melalui titik 1,3. Adalah berarti kita nanti integralkan ini ya, kemudian kita mencari C dengan mensubstitusikan 1,3. Oh iya, ini saya koreksi soalnya ini diganti 5 aja biar bisa kita pakai integral substitusi itu ya. Ini pakai 5 aja gitu. Berarti soalnya menjadi 5x min 6 pangkat 5. Nih, sini nomor 1. Kita di sini punya yaitu dy per dx itu sama dengan 5x min 6 pangkat 5 dx. Dan kita mau mencari fx-nya ya. Fx sama dengan integral dari 5x min 6 pangkat 5 dx. Nah ini kita misalkan, ini itu menjadi U. U sama dengan 5x min 6. Maka turunannya yaitu du per dx
itu sama dengan 5. Berarti DU sama dengan 5 dx. Kembali lagi ke sini, berarti fx itu sama dengan integral. Kita ubah ya, jadi di depan biar nanti gampang mensubstitusikannya. 5x min 6 pangkat 5 dx. Kemudian bisa kita ubah ini menjadi bentuk U. Berarti ini merupakan U pangkat 5 kali 5 dx. Nah, di sini 5 dx itu adalah du. Nih, 5 dx adalah du. Maka bisa kita tulis di sini du. Berarti fx-nya itu adalah, nah gampang kan ini kalau udah U pangkat 5, maka di sini menjadi 1/5 plus 1 U pangkat 5 plus 1 plus C. Maka fx itu sama dengan 1/6 U pangkat 6 plus C. Gitu. Kemudian kita kan mau nyari C-nya ini. Kita mau mencari C itu dengan mensubstitusikan titik tadi yaitu 1,3. Maka di sini kita bisa masukkan yaitu, oh ya tulis lebih lengkap lagi ya. U-nya di sini kita masukkan lagi 5x min 6 pangkat 6 plus C. Well, kita substitusikan. Berarti menjadi 3 sama dengan 1/6. 3 ini adalah, misal bingung, 3 ini adalah F untuk X sama dengan 1. Sama dengan 5X. 5 kali 1 ya, kan udah disubstitusikan. 5/16 pangkat 6 plus C. Maka di sini menjadi 3 sama dengan 1/6. 5 min 6 pangkat 6 plus C. Berarti di sini 3 itu sama dengan 1/6 min 1 pangkat 6 min 1 pangkat 6 plus C. 3 sama dengan min 1 pangkatnya bilangan genap. Berarti kan dia jadi positif ya. Berarti dia 1/6 plus C. Maka di sini C sama dengan 3 min 1/6. C sama dengan 18/6 ya. 18 min 1 berarti 17/6. Yeay, kita udah tahu C-nya, kita udah tahu persamaannya. Maka kita bisa tulis di sini fx itu sama dengan 1/6 5x min 6 pangkat 6 plus 17/6. Selesai. Aku highlight ya. Nih. Iya. Kalau misal soalnya yang kayak tadi bukan integral substitusi lebih mudah lagi ya. Tapi kalau kita kan emang sengaja sih saya pakai integral substitusi karena seringnya yang bingung itu integral substitusi. Kalau cuma integral ya, misal aku ulang, cuma misal integral 3x kuadrat per 4x, aku yakin kalian udah bisa ya gitu. Kita pakai yang substitusi semua ini kayaknya sampai nanti. Oh, kecuali nomor 3. Yang nomor 2 juga substitusi. Oke, kita punya nomor 2 yaitu sebuah proton itu bergerak dalam medan listrik dan mempunyai percepatan AT itu sama dengan min 10, 1 plus 2T pangkat min 2. Di mana T dalam detik jika kecepatan proton saat T itu sama dengan 0 adalah 30 cm per second. Maka persamaan fungsi kecepatan proton adalah, ingat kita punya percepatan, kita mau kecepatan, berarti kita integralkan. Kita tulis di bawahnya. Sini 2. Kita punya AT, yaitu fungsi percepatannya, itu ternyata min 10, 1 min 2T pangkat min 2. Maka di sini kalau mencari VT, itu berarti integral dari A-nya, integral dari AT dt. Berarti integral dari min 10, 1 min 2T pangkat min 2 dt. Nah, ini sama, kita pakai substitusi juga. Ini kita misalkan sebagai U. U sama dengan 1 min 2T. Berarti du per dt
itu sama dengan min 2. Maka di sini kita dapatkan DU sama dengan min 2 DT. Kita kembali lagi ke sini, berarti menjadi integral 1 min 2T pangkat min 2 min 10 DT. Nah, kita kan punyanya min 10 DT nih. Tapi persamaan yang ini kita punyanya min 2 DT. Berarti ini kan merupakan ini kan dikali 5 berarti ya biar jadi min 10. Maka kita tulis di sini integral 1 min 2T min 2 itu menjadi 5 DU. Gitu, biar hasilnya sesuai dengan ini. Min 10. Lanjut. Kita pakai U di sini berarti U pangkat min 2, 5 DU. Bisa ya, kalau udah sampai sini, ini bisa keluarin karena ini skalar ya. Berarti menjadi 5 integral U pangkat min 2 DU. 5, berarti ini menjadi 1 per min 2 plus 1. Kemudian U pangkat min 2 plus 1 plus C. Sama dengan 5, 1 per min 1 U pangkat min 1 plus C. Berarti ini menjadi min 5 ya, min 5 U pangkat min 1 plus C. Kita masukkan lagi fungsi U-nya, yaitu min 5. 1 min 2T pangkat min 1 plus C. Gitu. Nah, sekarang kita mau mencari tahu C dengan mensubstitusikan, yaitu ketika T-nya sama dengan 0, ketika T-nya sama dengan 0, itu ternyata kecepatannya V0-nya itu ternyata 30. Gitu. Kita masukkan di sini berarti, oh udah nggak cukup ya, di sini aja. Kita masukkan di sini berarti VT, V0 ya. V0 sama dengan, kita masukkan min 5, 1 min 2 kali 0, min 1 plus C. V0 adalah 30, berarti 30 sama dengan min 5, 1, 2 kali 0 berarti 0, nggak usah ditulis, min 1 plus C. 30 sama dengan, di sini berarti menjadi min 5 per 1 ya, karena itu kan pangkatnya negatif. Plus C. Berarti di sini 30 sama dengan min 5 plus C, maka kita punya 30, C adalah 30 plus 5. 35. Yeay, kita dapatkan di sini berarti VT-nya yaitu hasil akhirnya VT sama dengan min 5, 1 min 2T pangkat min 1 plus C-nya yaitu 35. Selesai. Aku highlight ya. Nih, selesai. Next, nomor 3. Oh, part 3 ya, sini berarti. Kurva kecepatan suatu benda yang bergerak dengan kecepatan V pada saat T adalah sebuah garis lurus dengan persamaannya yaitu VT sama dengan 5 min 2T. Jika diketahui S 0 untuk T 0, oh ya, maka tentukan rumus untuk S pada saat T. Tuh. Kira-kira kalau soalnya gini ada C-nya nggak ya? Gitu. Berarti kita mau nyari S. Maka kita tulis di sini ST itu sama dengan integral dari VT dt. Sama dengan integral dari 5 min 2T dt. Ini berarti menjadi sama dengan, kalau 5 itu berarti ya tinggal kasih T aja. Kemudian min, di sini berarti menjadi 2 per, pangkatnya kan 1. 1 tambah 1 berarti per 2. T, 1 tambah 1, pangkat 2. Gitu. Plus C. Maka kita punya 5T min T kuadrat plus C. Permasalahannya, S-nya 0, T-nya 0. Ya udah, misal ya, kita substitusikan, itu juga sama aja S0 sama dengan 5, 0 min T-nya berarti 0 juga ya. 0 kuadrat
plus C. Ini 0, 0 plus C. Berarti C-nya berapa? 0 dong. Berarti ST kita dapatkan dengan sangat mudah sekali. 5T min T kuadrat. Gini aja, berarti nggak ada nilai C-nya. Karena S-nya 0 dan T-nya juga 0. Well, udah selesai, nggak terasa, udah 21 menit. Untuk minggu depan kita yang sesi 2 adalah latihan soal ulangan. Jadi kita akan menyelesaikan soal, yaitu latihan soal ulangan dari mulai yang kemarin, yaitu integral tak tentu, soal-soal yang bukan aplikasi kayak gini, sampai soal aplikasi kayak gini, yaitu persamaan, mencari kecepatan, dan mencari jarak gitu dengan menggunakan integral. Kemudian jika kalian ingin belajar lagi tentang apa yang telah kita pelajari hari ini, silakan kunjungi YouTube kita di Lupin Course. Silakan juga untuk mengikuti sosial media kita di Instagram yaitu Lupin Course. Untuk belajar mandiri, kalian juga bisa buka website kita di www.lupincourse.com. Thank you so much untuk semuanya yang hadir di kelas online siang hari ini. Saya Kak Uli, pamit dulu ya. Thank you.